Kalau misalnya ibu sedang ke satu tempat, contoh ini contoh saja, sendalnya dicuri orang, ya. Pencuri, dia berdosa dengan curi sendalnya. Tapi ibu kalau keluar cari sendalnya nggak ketemu, di sini perintahnya adalah sabar, karena kan lagi diuji. Apa itu sabar? Terima dulu, oh berarti Allah sedang uji saya, gitu kan? Kita ikhtiar, habis itu cari, nggak ketemu ya sudah, tinggal beli sendal baru, selesai, kan gitu. Tetapi kalau ibu masuk ke ranah lain, misalnya ibu malah caci maki, pencuri ini memang begitu dan begitu, misal dicaci maki, dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Paham nggak? Nah, cacian ini bisa menjadi penghambat untuk mendapatkan solusi, karena buka pintu dosa baru. Cacian itu tidak akan memberikan jalan keluar dari masalah kita. Ya, itu poin. Poin yang lain juga, kalau seandainya Bapak Ibu lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, cacian itu tidak akan memberikan jalan keluar, keluh kesah tidak akan jalan keluar. Yang memberikan jalan keluar justru introspeksi diri. Jangan buru-buru menyalahkan orang yang menjadi penyebab. Ya, itu paling baik, bijaksana ya. Jadi jangan buru-buru menyalahkan sebab-sebab yang ada. Tetapi kita bagaimana? Kembali dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dasar hukumnya begini, Bu. Allah itu nggak mau kita sedih, Allah nggak mau kita susah, Allah nggak mau kita celaka, Allah mau kita bahagia, senang. Terbukti kita disuruh bahagia, kita disuruh hidup senang, kita boleh pakai baju bagus, makan yang enak, minum yang enak, biologis yang halal, pasangan suami istri, punya keturunan, apa saja boleh, tapi dengan cara yang betul gitu ya. Jadi Allah mau kita bahagia. Kapan kita terjerumus dalam satu ujian, itu kalau seandainya kita lakukan pelanggaran. Ujian itu tujuannya agar kita kembali kepada Allah. Jadi poin yang paling bijaksana adalah introspeksi diri. Kemudian yang ketiga, kalau itu berhubungan dengan masalah benda, ingat semua benda di muka bumi itu punya ajal, punya batas waktu. Jangan habiskan energi marah pada benda yang sudah rusak. Contoh misalnya, pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang sahabat baru beli piring, dipecahin oleh pembantunya. Lalu dia caci maki pembantunya nih. Akhirnya dilapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seseorang pembantunya pecahin piring, tapi dia caci maki itu kayak caci makiannya itu melampaui batas gitu. Sebuah piring tapi dibalas dengan sekian banyak cacian. Lalu Nabi SAW panggil orang itu, tanya, kenapa kau caci maki pembantu? Dia bilang, ya Rasulullah, piring baru saya beli dipecahin. Kata Nabi SAW, jangan kau caci maki dia, perhatikan ini ya, karena piring yang dia pecahkan punya ajal sebagaimana kau punya ajal. Maksudnya apa? Kalau bukan pecah di tangan pembantu, pecah juga di waktu itu, pasti pecah. Ini faham ini baik-baik.